Dimensi TV, ketemu bareng aku Frozi. Tadi kalian udah lihat kan profilnya member dari Dimensi apa tuh? Digital Enthusiast Indonesia. Udah langsung dijawab ya. Oh iya, marketingnya ya. Kok oh iya nanya sama siapa? Lupa Marketing Enthusiast Indonesia. Ada yang apa jawab. lebih apal dari aku. Ada yang jawab ya, ada la ye. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja perkenalan diri sendiri. Perkenalan, oke. Nama saya Wono Jatun. Kalau kata siapa? Wono Jatun. Kalau kata orang 2021 masih ada nama kayak gitu kan. Kalau dilihat dari namanya emang, saya pikir tadi itu brand Wono Jatun. Peace. Ada yang panggil Wono, ada yang panggil Jatun, ada yang panggil WJ. Ada yang panggil Atun boleh? Ada juga. Oh, ada boleh ya. Kalau teman-teman di Dimensi memang kebanyakan panggil saya WJ. Meskipun karena Dimensi ini kan base-nya di Telegram, username Telegramnya itu tetap @wonojatun. @wonojatun itu ya. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Aku tuh mau tanya, aku denger katanya berhenti kerja di tempat kerja yang ulala gitu, cuman demi jadi tukang jualan online. Bener gak sih? Ya, sebenarnya sih kerjanya di sebuah perusahaan multinational company begitu yang memang levelnya sudah cukup baik untuk saya dan teman-teman. Tapi 2019 Februari tepatnya mutusin resign tanpa banyak pertimbangan karena memang resign ya, bukan dikeluarin ya. Resign ya, bukan dipecat ya. Bukan. Dengan track record yang pimpinan juga waktu itu tanya, kenapa kok sampai resign, ada pertimbangan apa? Dan saya bilang ya nggak ada pertimbangan apa-apa, pengen aja keluar untuk salah satunya ya menekuni usaha di online gitu. Online itu ya. Kenapa sih tertarik jadi entrepreneur itu, kenapa? Apa sih, apa banyak uangnya gitu? Yang biasa didengung-dengungkan sama orang paling menjanjikan adalah kebebasan waktu kan. Jadi nggak harus tiap pagi berangkat ngantor segala macam, itu sih awalnya. Itunya ya. Padahal setelah dijalanin malah lebih tight jadwalnya, bahkan sampai weekend. Contohnya juga kan weekend pasti tetap jualan kan dari Senin ke Senin gitu. Justru malah ramai weekend ya. Ya begitulah. Amin. Jadi memang awalnya memang pengen kebebasan waktu, dan kebetulan di perusahaan kemarin itu bukan ancaman ya, tapi ada ketidakpastian ini, pindah-pindah lokasi kerja. Jadi bisa jadi satu waktu di Pulau Jawa, nanti berapa bulan atau berapa tahun bisa pindah ke Sulawesi, bisa Kalimantan gitu-gitu. Nah kalau sekarang ya bisa memutuskan untuk stay atau tinggal di satu daerah. Kalaupun amit-amit pengen pindah, ya tinggal pindah gitu. Terserah ya gimana kita. Iya. Tapi kan berhubungan dengan waktu tadi, katanya kalau di kantor itu kan weekend libur. Kalau online itu kan weekend malah yang kerja gitu ya, banyak orderannya. Nggak kepengen balik lagi tuh jadi karyawan? Sebenarnya kalau pengen sih enggak sih. Karena emang lebih bebas aja waktunya. Yang paling penting itu. Dan sebenarnya kalau dibilang kerjanya akan lebih ringan, justru enggak. Tapi ada semacam kesenangan atau kepuasan sendiri juga gitu. Karena kita punya usaha, jadi bisa rekrut orang lagi, bisa dari kalau online itu kan ada yang bagian packing, ada yang bagian CS dan macam-macam lah, konten kreator. Jadi lebih menyenangkan aja, merasa hidupnya tuh lebih berguna buat orang lain. Ketemu orang berbeda-beda juga ya setiap hari ya. Iya, main kemana-mana. Udah berapa lama gabung sama Dimensi? Saya resign Februari itu langsung kenalan sama Dimensi. Februari tahun? 2019. Waktu itu Dimensi masih namanya IM Sumbar. IM Sumbar. IM Sumbar itu maksudnya Internet Marketing atau Internet Marketer anak-anak Sumatera Barat. Tapi semua anak-anak Sumatera Barat? Awalnya waktu itu iya, karena kan foundernya Pak Menevari atau Pak F itu kan memang asal dari Sumatera Barat gitu. Dan memang awalnya beliau bikin yaitu grup di Telegram. Waktu itu saya join, membernya masih 500 orang. Sekarang setelah karena makin banyak yang join, kan makin universal ya. Nggak mungkin dong kalau ngomongnya masih Sumatera Barat gitu. Makanya ganti nama jadi Dimensi. Terus sekarang membernya kan hampir 7.800, ongoing ke 8.000 gitu. Wow, dari 500 sekarang? Udah hampir 7.800. Itu pun sudah di filter. Jadi maksudnya akun-akun yang bukan akun real itu sudah
dihapusin sama kita kan ada admin ya. Jadi yang masuk itu insya Allah memang orangnya real meskipun memang kadang nggak semuanya aktif. Ada juga yang cuma lihat-lihat aja. Itu yang ada kalau udah dihapus aja 7.800 gimana Ya. kalau belum dihapus ya? Betul, dan sekarang pun mau join kan harus isi data. Iya. Nama, nomor HP, jadi lebih terfilter. Kalau nggak difilter gitu mungkin udah nggak tahu udah berapa puluh ribu kali yang masuk. Luar biasa ya. Terus apa aja tuh yang didapat dari dimensi nih? Kepo. Di dimensi itu yang pertama, dimensi itu bukan MLM, bukan grup arisan bapak-bapak. Meskipun memang grup wanitanya itu cuma berapa ya? Bisa dihitung jari lah kalau grup. Oh, lebih banyak laki-laki ya? Karena emang internet marketer kan kebanyakan memang cowok, meskipun banyak juga ibu-ibu yang sakti. Nah, apa aja yang dapat di dimensi? Yang pertama pasti joinnya kan gratis, Iya. nggak dipungut biaya. Di dalam itu banyak yang sharing-sharing ilmu, apalagi ilmu yang kekinian soal jualan, Jualan. terutama jualan online. Itu sih secara garis besar. Secara garis besarnya kayak gitu ya. Dan sekarang tuh dimensi tuh udah punya berapa brand? Sebenarnya dimensi itu kan perkumpulan ya, membernya banyak dan masing-masing teman-teman ini pasti punya brandnya masing-masing. Dan kalau ditanya mungkin lebih tepatnya apa aja sih jualannya gitu mungkin ya. Ya, apa itu aja tuh jualannya? ada yang mulai dari jualan fashion, seperti ada fashion tuh paling banyak, kemudian ada juga yang herbal, ada juga yang produknya itu bukan produk fisik tapi produk digital. Produk digital. Ada yang produk pertanian, perumahan ada, Wah, akikah juga ada. Jadi produk bahkan jasa itu ada juga di dimensi. ini salah satunya ya. Salah satunya ini, kalau ini kan produk fisik ya. Kalau yang ini nih kebanyakan adalah buku atau kitab. Jadi kalau berapa teman-teman merasa bahwa oh toko buku banyak yang tutup dan lain-lain, tapi ternyata di online kita pasarin, coba kita jualan buku, minat bacanya masih cukup baik. Bagus ya berarti ya minat baca orang-orang Alhamdulillah Indonesia. masih luar biasa. Iya, dan timnya itu udah berapa banyak sekarang? Coba ya. Iya. Saya makan nanyanya Mas Wono jatuh, Mas Wijay, yo Wijay. Kalau timnya pasti berkembang terus. Kalau sekarang masih di bawah 20 orang sih. Mas 20 orang tuh banyak loh, Masih susah loh kumpulin 20 orang itu. Susahnya megangin pas THR. Kenapa? Karena kan meskipun ini harus usaha sendiri tapi tetap harus lihat bagian itu ya, ada THR, tunjangan gitu-gitu. Oke deh. Nah, kan ini PPKM nih. Kira-kira PPKM tuh ngaruh nggak sih buat Mas sendiri gitu? Naik atau turun penjualannya atau bagaimana gitu? Kalau sejauh ini yang dialamin sendiri PPKM kalau dibilang pengaruh atau enggak pasti pengaruh. Salah satunya dari sisi ekspedisi. Karena PPKM itu kan ada ganjil genap, orang nggak bisa masuk segala macam. Iya. Terus customer juga kadang-kadang tuh takut mau terima paket dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya meskipun sekarang udah berapa ya? Level 4 ya PPKM Level ya? 4 udah agak Dan pedas ya. sudah diperpanjang, kita nggak tahu perpanjang berapa kali, tapi yang Janganlah, jelas mudah-mudahan enggak. alhamdulillah bulan ini bahkan omsetnya bisa naik gitu. Wah, alhamdulillah banget ya. Mungkin orangnya jadi nggak mau pergi keluar kan, jadi kebiasaan belanja di Online ya. belanja bisa lewat HP. Tinggal pakai jempol aja. Tapi ngomong-ngomong udah berapa banyak nih omsetnya sekarang? Omset ya masih ratusan. Ratusan apa nih? Ribu rupiah atau Ratusan. kan orang harus jelas ya, ratusannya ratusan apa? Ratusan ribu, ratusan 100 rupiah atau 200 rupiah? Ratusan paket per hari gitu aja. Nanti biar teman-teman bisa ngitung ratusan paket per hari, omset atau nilai jual per paket terjualnya itu di atas 100.000. Nah silakan dihitung lah. Capek, kalkulator saya kayaknya nggak muat itu, bakalan nolnya bakalan kelebihan banyak, susah itu pokoknya. Terus kira-kira nih kalau boleh tahu apa aja sih yang harus disiapin sama temen-temen yang masih menjadi karyawan ketika mau shifting jadi pembisnis online? Boleh dong kasih tahu tips and triknya biar sampai juga ke 100 itulah. Yang perlu disiapin yang pertama doa restu orang tua. Amin ya tuh ya yang paling Itu yang paling penting karena saya rasa dulu sebenarnya saya mau katakanlah cabut dari company yang sebelumnya itu sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi orang tua belum setuju. loh. Karena kan nggak ketahuan ya waktu itu, bahkan sebelum sekarang waktu itu juga cari kerja memang sudah lumayan sulit, apalagi diwanti-wanti kok posisi sekarang mau keluar dan lain-lain. Tapi entah kenapa setelah
minta lagi doa restu keluar. Nah selain doa restu, apakah perlu modal? Justru buat saya teman-teman yang mungkin join di Dimensi adalah karena ketidakcukupan atau nggak pede di bagian modal, terutama modal uang ya. Itu kenapa kalau online kan saya bilang nggak perlu, itu cukup hemat, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli gerobak, nggak perlu macam-macam lah. Jadi yang pertama doa restu orang tua, yang kedua itu kebulatan tekad sebenarnya. Karena kalau ada yang bilang istilahnya bakar kapal kan, benar-benar harus dibakar dan maju gitu. Nah salah satunya kita menampung atau mewadahi teman-teman itu untuk meyakinkan atau membulatkan tekadnya itu dari Dimensi. Karena di Dimensi itu selain sharing soal pengetahuan atau ilmu jualan, tapi mereka teman-teman tuh ada juga yang share soal pengalaman, kepahitan, ada yang didera hutang berapa miliar akhirnya lunas karena bisa jualan dan lain-lain gitu. Penting sih dua ini sih buat saya pribadi, karena yang ketiga itu adalah partner atau teman. Nah ini bisa didapatkan salah satunya lewat Dimensi. Partner. Jadi, itu ya? Iya, tapi jangan lupa ya, kadang teman-teman tuh suka lupanya gini, Dimensi ini kan grup atau di Telegram kan sifatnya online. Jadi kadang suka lupa mau kopdar. Jadi namanya manusia ini tetap harus ketemu. Supaya apa? Menimbulkan kepercayaan atau trust, dan memang kita juga kalau mau kerjasama itu juga lebih engage-nya lebih enak gitu. Kalau yang online sekarang juga tetap cukup banyak yang deal-dealan online pun bisa, tapi silaturahimnya tetap harus dijaga secara offline. Makanya ada Dimensi TV ini juga untuk mengangkat teman-teman member di Dimensi yang mau ngobrol. Intinya ya itu tadi, yang pertama doa restu orang tua, yang dua kebulatan tekad, yang ketiga adalah teman atau partner untuk bisa menjalankan usahanya gitu. Semudah itu, cuman 3 restu dari orang tua. Terus tadi yakin ya pokoknya yakin, kebulatan tekad, dan juga satu lagi itu partnernya. Cuman sebegitu aja bisa menghasilkan. Ya alhamdulillah karena dikasih jalan. Ya gitu. semua juga pasti bisa asal yakin, asal bersyukur terus, tekadnya bulat ya kan. Cukup menginspirasi banget. Terima kasih banyak, menginspirasi semuanya. Pokoknya buat kalian yang mau gabung di Dimensi TV, di Dimensi gimana? Dimensi teman-teman karena itu base-nya di Telegram, pastikan teman-teman install Telegram, kemudian bikin account Telegramnya, kemudian klik aja di browser itu, ketik dimensi.link. Dimensi.link di Telegram ya? Di browser aja. Di sini nanti dikasih. Itu join gratis, silakan masuk, dan ya kalau nggak join sekarang kapan lagi? Betul. Cukup ya semuanya menginspirasi kita semua. Semoga terima kasih banyak ya Mas MG, semoga selalu sehat, banyak rezeki, usahanya semuanya lancar. Amin. Makin banyak lagi membernya, makin banyak lagi yang dihasilkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di Dimensi TV selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Terima kasih.